Saudara, pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari adalah gagasan Allah. Allah sebagai pencipta, Ia membentuk, membangun, dan menanam, dan Dia juga telah menyentuh semua pekerjaan yang dilakukan manusia dengan martabat. Saya Oti Priambodo bersama Pendeta Eslomanik dalam program Sang Pemenang akan berdiskusi mengenai pekerjaan kita. Bagaimana kabar Pak Pendeta Manik kali ini? Sukacita. Sukacita, saya senang sekali. Baik Pak Pendeta Manik, Ya. Pekerjaan yang kita lakukan setiap hari ya, Ya. ini adalah merupakan gagasan Allah. Betul. Ya, Allah adalah seorang pekerja ya. Hmm. Dia mengasihi pekerjaannya dalam halaman pembuka. Kalau kita membaca dalam Alkitab kita, Ya. kita membaca di sana, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata menciptakan, berarti Dia bekerja. Amin. Nah, artinya bahwa pekerjaan adalah gagasan Allah. Bagaimana Pak Pendeta Manik? Iya, benar ya. Pemazmur memuji Allah pencipta ini dengan mengatakan, Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, Ya. dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Ya. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan semarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Itu Mazmur 111 ayat 1-3 demikian. Ya. Nah, saya ikuti Pak Oti ya. Ya. Nah, setelah Allah menciptakan Adam, Ia menempatkannya di Taman Eden. Ya. Bukan untuk tidur-tiduran, Bermalas-malasan ya. Bukan. Melainkan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kan tadi Allah adalah pekerja. Ya. Ini kalau kita berbicara tentang kitab Kejadian ini Pak Pendeta Manik, ada orang yang mengatakan bahwa kita bekerja itu karena dosa. Ini bagaimana nih? Nah, tidak. Ya. Memang banyak orang berkata seperti itu ya. Iya. Kalau tidak berdosa kita tidak akan bekerja. Begitu ya. Ini perlawanan dong Alkitab itu ya. Ya. Nah, begini Pak Oti. Ya. Pada akhirnya kita melihat bahwa dosa membuat pekerjaan menjadi beban yang berat. Itu dia. Jadi pekerjaan membuat menjadi beban yang karena dosa. Karena dosa. Jadi pekerjaan itu menjadi beban yang berat. Ya. Menyakitkan. Gitu tidak produktif dan Ya. sewaktu-waktu tidak memuaskan. Tetapi kita dapat menegaskan bahwa pekerjaan itu sendiri bukan merupakan produk atau hasil dosa. Bukan. Gitu ya. Ya. Berarti pekerjaan itu sebenarnya bukan karena hasil dari dosa. Bukan, tetapi karena manusia jatuh dalam dosa menjadi beban. Beban, ya. Gitu. Nah, Rasul Paulus tahu apa artinya bekerja dan ia mengharapkan orang-orang Kristen untuk melakukan hal yang sama, ya. Ia menulis, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih payah kami. Ya. Nah, sementara kami bekerja siang malam, wow, ya, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun, ya, di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Nah, itu ditulis dalam 1 Tesalonika 2, Pak ya, ayat 9. Kemudian Paulus menulis, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, ini perhatikan, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Ya, jadi tetap saja bahwa di sana ada bekerja ya. Bekerja, jadi semua bekerja ya. Nah, pekerjaan haruslah yang jujur dan dilakukan dengan baik sehingga kita akan memiliki sesuatu yang cukup untuk diberikan kepada orang lain. Paulus menulis begini, orang yang mencuri, jangan ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras ya, dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang
yang berkekurangan. Jadi bekerja Pak bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. untuk dapat juga Membagikan membagi. sesuatu. Iya, Ya, ini sebagai permasalahan yang pada umumnya ini Pak Pendeta ada Mani. umumnya, Begini, iya. ada banyak orang yang tidak puas dengan pekerjaan. Kadang kan kita sudah berdoa untuk bekerja, Kerja. ternyata Diberikan. ya setelah dapat pekerjaan kita tidak pas di situ. Iya, iya, Atau iya. mungkin kita dipercayakan untuk melakukan pekerjaan tetapi kayaknya kita belum pas atau belum puas. Ya. Ini bagaimana? Banyak orang tidak puas dengan pekerjaan. Nah, terkadang mungkin kita mengalami perasaan seperti itu ya. Ya. Kita ingat bahwa sikap memicu tindakan. Sikap sikap memicu tindakan. tindakan. Ini baik sekali nih. Ya. Sikap hati adalah kunci. Ya. Raja Salomo mengatakan bahwa kita dapat mengambil pelajaran dari semut. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, itu dah yang diajarkan oleh Amsal ini ya. Salomo ya. Iya. Nah, kalau begitu sikap hati yang bagaimana untuk kita dapat melakukan pekerjaan kita secara benar ini? Ya, kita melihat ungkapan Salomo, dia mengutuk sikap negatif terhadap pekerjaan ketika ia menulis. Ya. Begini, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, ini segala sesuatu ya. Ya. Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi jangan setengah hati. Oh, jangan setengah hati. Ya, berarti, apa yang dijumpai tanganmu, bukan apa yang kamu sukai pekerjaan itu. Jangan setengah hati. Jangan setengah hati. Dia menulis Amsal 12 ayat 27 demikian. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Jangan mudah menyerah maksudnya ya. Jangan mudah menyerah. Ya. Dan lagi orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara. Garis bawah ini. Menjadi saudara dari si perusak. Ya. Karena itu jangan ceroboh. Nah, Rasul Paulus tidak memberi kelonggaran bagi mereka yang malas. Dia mengatakan kepada mereka, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wah, keras ini. Jadi penting ini untuk dicatat. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Ya, jangan makan. Kalau tidak bekerja jangan makan. Artinya jangan malas. Pak Pendeta Manik, Ya. dengan etos kerja yang alkitabiah ya, maka akan ada dampak ya bagi kemajuan dan juga bukan saja untuk diri kita tetapi juga untuk masyarakat ya. yang menempatkan pekerjaan dari sisi yang benar tentunya ya. Ya. Nah, apakah ada sikap yang mendasar yang perlu juga kita tahu dari sebuah pekerjaan kita? Ya, dalam gereja mula-mula ya, pekerjaan dipandang sebagai suatu kewajiban. Ya. Bahkan mereka yang tidak dapat memilih secara bebas ya, karena mereka adalah budak. Diberi peringatan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan sikap menghormati Allah. Ya. Ada sikap dasar terhadap pekerjaan yang dipengaruhi oleh wawasan dunia Kristen. Pertama, semua pekerjaan adalah terhormat. Jadi kita tidak perlu pilih-pilih begitu Tidak ya? perlu ya, terhormat. Semua pekerjaan terhormat, apakah tukang sampah atau apa terhormat ya. Tidak ada pemisahan antara pekerjaan sekuler dan sakral. Artinya di bidang keagamaan dan non-keagamaan gitu ya. Karena yang sakral itu dianggap yang keagamaan itu ya. Rohani begitu yang rohani ya. Pekerjaan seorang pendeta tidak lebih suci daripada ibu rumah tangga atau pemilik toko. Begitu ya. Semua pekerjaan harus dilakukan sebagai tindakan ibadah. Semua yang kita lakukan mencerminkan karakter Allah kita. Jadi seseorang yang bekerja sebagai pemulung misalnya maka tidak lebih hina dari seorang yang bekerja sebagai seorang yang
melayani Tuhan, Ya, seperti itu ya? atau dokter, Atau atau dokter, apalagi ya, yang dianggap masyarakat mulia, mulia, apalagi atau begitu ya? pejabat pemerintah, ya Ya, tidak. Ya, jadi Allah itu memanggil setiap orang untuk pekerjaan masing-masing, Pak, ya. ini yang berikut. Ya, apakah dokter ya, apakah pemulung, panggilan Allah kepada setiap orang untuk melakukan pekerjaan masing-masing sesuai dengan talenta, Ya, karunia, dan tanggung jawab yang diberikan akan membuat setiap orang untuk memiliki kepuasan dan menjalankan pekerjaannya. ya, jadi kita menikmati setiap pekerjaan masing-masing. Ya, dan yang ketiga ini dia, motivasi dan tujuan kerja. Ya. Apa tujuan kerjanya? Harus ada tujuannya ya. Bekerja dengan memiliki motivasi yang murni. Setidaknya ada standar yang diperlukan. Ya. Apa? Berguna bagi masyarakat, memuliakan Allah. Harus bermoral. Melakukan untuk kebutuhan keluarga. Harus menggunakan talenta yang diberikan Allah. Dan sebagai sarana untuk membantu orang-orang lain atau memerlukan. Kan itu tadi katakannya. Jadi harus telah memiliki berbagi ya. motivasi dan tujuan yang murni ya. Yang murni, yang tulus ya. Ya. Yang keempat, Pak, keseimbangan dalam kerja. Oh begitu. Harus Jadi ada itu. bekerja juga harus seimbang ya. Seimbang. Jika kemalasan mungkin menjadi tantangan bagi sebagian orang, menjadi berlebih-lebihan dalam bekerja berlebih-lebihan ya, Mm-mm. itu merupakan tantangan bagi orang lain. Kuncinya adalah keseimbangan dalam kualitas. Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kehendaknya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Nah, pendekatan yang alkitabiah adalah untuk tidak mengabaikan prioritas lain dalam kehidupan kita, termasuk keluarga, Ya. kesehatan, apalagi gereja, pertumbuhan pribadi, dan pendidikan. Ya. Nah, pemazmur menulis bahwa bekerja melampaui titik tertentu tidak berguna. Begitu ya. Ya, katakan sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Susah payah, saya ingatkan lagi ya. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini dicatat dalam Mazmur Ya, ya. 127 ayat 1. Jadi manusia diciptakan menurut gambar Allah. Dan karena Allah adalah dia yang menciptakan, membentuk, membangun dan menanam, dia telah menyentuh semua pekerjaan dengan martabat. Ya. Terlepas dari kenyataan bahwa manusia telah berdosa ya. Ya. Ia memikul mandat ini meskipun akan ada produktivitas yang tidak sempurna, kekecewaan, dan rasa sakit. Ya. Allah tidak punya hierarki dalam kaitan dengan pekerjaan. Yang ia kehendaki hanyalah penggunaan yang bijak dari talenta yang ia bagi-bagikan. Dan berdasarkan investasi talenta ini, kita akan diberi pahala atau dihakimi. Oh, begitu ya. Ya, Berarti kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Manik tadi, Ya. uraian yang cukup panjang ya, iya Pak. maka saya bisa menyimpulkan begini nih Pak Pendeta, bahwa bekerja adalah bagian dari rencana Allah bagi manusia. Ya. Ya. Meskipun dosa dan kejatuhan telah membuat pekerjaan menjadi lebih sulit, itu masih memiliki bagian penting dalam kehidupan kita. Jadi masih menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Ya, karena pekerjaan itu Ya. ya. Kunci untuk kepuasan dalam pekerjaan kita berpusat pada sikap kita terhadap pekerjaan tersebut. Amin. Hal ini mencerminkan keyakinan kita tentang siapa sebenarnya Allah kita. Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta Terima Manik. kasih Pak Oti. Saudara, tiba saatnya saya mohon pamit dari hadapan Anda. Harapan saya Anda beroleh manfaat dari apa yang kami sajikan. Bila Anda ingin menanggapi acara ini, kirimkan surat ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261, Batu 65302, atau SMS ke 081 333 777 386. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.